Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Jadi bagi Anda yang pertama kali singgah di tempat saya, Anda mungkin boleh subscribe jika Anda merasa ini bermanfaat tentunya. Jadi ini adalah Wisdom setiap hari Minggu untuk supaya memberikan pandangan-pandangan informasi agar kita boleh lebih wise lebih bijak dalam menghadapi nilai-nilai kehidupan ini. Oke. Jadi Anda yang ketinggalan wisdom-wisdom minggu sebelumnya, Anda boleh klik di sebelah kanan atas Anda ya. Di situ banyak wisdom-wisdom minggu-minggu sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, belakangan ini saya banyak berbicara tentang pencipta, ya kan? Oleh karena kita melihat banyak persoalan gejala-gejala dari alam ini, kemudian dari sifat-sifat manusia yang sudah berubah menjadi totalitas dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Jadi manusia sekarang itu sadis, lebih sadis ya kan, ya katanya lebih jahat dan lain sebagainya ya. Memang waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat katanya ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya masih mau melanjutkan. Oleh karena channel saya itu pun ketika saya berbicara tentang pencipta, maka selalu ada yang mengatakan di mana pencipta, ya kan, saya ingin ketemu di mana Tuhan itu ya kan. Nah ini memang secara umum seringkali saya temukan juga di kehidupan sehari-hari. Saya melihat ada yang sama sekali tidak mengerti eh, apa sih itu pencipta, ya siapa sih itu Tuhan, dan tidak mengerti sama sekali begitu ya, dia hidup ya mengalir saja. Nah ada yang lain memang sengaja menolak, menentang tentang keberadaan Tuhan ya, seperti video-video saya wisdom sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Ya, terutama mereka yang ya kadang-kadang merasa dirinya pintar ya kan. Seperti yang saya bilang ya, ada profesor yang menyatakan dirinya percaya, bukan percaya ya, mempunyai prinsip ateisme gitu kan. Jadi ketidakadanya Tuhan ya, bahwa segala sesuatu itu terjadi begitu saja begitu ya. Seorang profesor bisa berpikir begitu. Kalau gitu buat apa dia sekolah tinggi-tinggi jadi profesor ya? Toh semuanya bisa terjadi secara kebetulan kan? Nah, dia tidak teringat ya dengan cara berpikirnya sendiri. Oke. Nah, hari ini teman-teman ya, saya mau berbicara tentang menyambung video minggu lalu mengatakan bagaimana sih kita tahu bahwa Tuhan itu ada dan menyatakan dirinya begitu, ya kan? Nah, hari ini saya masih akan melanjutkan dengan uh, kita melihat kehadiran Tuhan itu lewat apa gitu. Oke, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Oke, mari kita saksikan video berikut ini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kisah abadi bagi seluruh bumi.
Oke, teman-teman sudah menyaksikan ya video tadi. Teman-teman, saya mau membacakan tentang uh, sebuah kitab yang akan menceritakan urutan-urutan daripada penciptaan daripada Tuhan itu sendiri ya, yang tadi teman-teman sudah tonton ya. Nah, kita lihat di sini sangat jelas dikatakan bahwa ya, yang sebelumnya saya sudah katakan bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta. Ah, ini lebih ya, wisdom yang saya baca kali ini, kitab ini lebih ini gitu loh kan ya. Lebih berurutan kita lihat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari pertama itu Tuhan menciptakan terang, ya kan? Nah, supaya kita tahu hari ini ada malam, ada siang karena ada terang gitu loh. Kalau enggak ada, ya gelap terus kan? Kan sebelumnya dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita gitu ya. Ketika sesudah diciptakan ya, bumi masih kosong. Oke. Itu hari pertama ya, teman-teman. Lalu saya lanjutin ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala yang kita kenal dengan langit begitu ya. Dari mana cakrawala? Ternyata itu dari air kan. Jadi yang sering kita sebut langit ternyata itu kan sebenarnya itu kan jarak pandang kita kelihatan biru, sebenarnya itu ada ruang kosong ya, cakrawala begitu. Lalu ada titik-titik air jadi awan dan yang akan menjadi hujan buat bumi ya. Nah, ini menarik ya. Ini sangat jelas bahwa itu bukan terjadi begitu saja ya. Kemudian kita lanjut. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamanya laut. Lalu Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Tuhan memisahkan antara yang tadi kan kumpulan air ya. Lalu dia menciptakan daratan, memisahkan air dan daratan. Sehingga yang air itu kita melihat itu menjadi laut ya. Dan daratan itu kemudian Tuhan juga hari ketiga juga apa? Menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dan lain sebagainya ya. Itu hari ketiga. Oke, ini sangat jelas ya kronologisnya. Lalu kita lihat. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Tuhan menciptakan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Jadi hari keempat Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan itu bintang-bintang termasuk matahari dan bulan. Kita melihat ya, ada yang menguasai malam itu kan seperti bulan yang lebih kecil kan, kemungkinan itu yang dimaksud bulan. Dan untuk menguasai siang ya jelas jauh ke kita dimulai adalah matahari gitu kan ya. Dan ini sangat lengkap begitu ya. Tuhan sudah menyediakan, menciptakan segala sesuatu. Oke, lalu itu hari keberapa teman-teman? Ya, hari keempat ya. Ya, hari ini kita ada kenal, ada siang, ada kenal malam. Oke. Kemudian berfirman Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung-burung bersayap. Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Lalu Tuhan memberikan semua itu
Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhlah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Jadi hari kelima Tuhan menciptakan apa? Tuhan sudah mulai ciptakan berbagai macam binatang, baik yang di langit, ya, di udara, ya, seperti burung, kemudian di laut seperti ikan dan lain sebagainya, dan di darat, ya. Dan itulah hari kelima Tuhan menciptakan semua binatang, ya. Sangat lengkap yang kita lihat dan kita nikmati hari-hari ini. Lalu saya lanjut. Berfirman Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ya, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Nah, ini sesudah dia jadikan itu, maka kita melihat Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala-segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Oke? Lalu Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan taklukkanlah semua itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, menarik teman-teman ya. Kitab ini adalah urutan-urutan sangat jelas. Jadi hari ke-6 setelah Tuhan menjadikan segala sesuatu, maka di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan kalau kita teruskan kitab itu, maka hari ke-7 Tuhan berhenti menciptakannya, dikatakan istirahat. Nah, ini menarik ya. Saya pernah ditanya ya, kenapa Tuhan kok menciptakan binatang dulu, menciptakan yang lain dulu, baru terakhir menciptakan manusia? Apakah Tuhan menomorduakan manusia? Jelas tidak ya. Tuhan ini sangat punya hikmat yang luar biasa. Kita melihat bahwa bayangin ya, kalau belum ada apa-apa, belum ada tumbuhan, belum ada binatang, lalu Tuhan menciptakan manusia, itu disuruh makan apa coba ya. Apalagi belum ada terang ya, diam kegelapan. Lalu manusia hidupnya seperti apa gitu. Jadi ini kronologis ini juga jelas merupakan hikmat Tuhan yang atau pencipta yang luar biasa. Sehingga dia menciptakan segala sesuatu sudah disediakan. Baru diciptakan manusia. Jadi kalau saudara dan saya itu percaya Tuhan dan memiliki hubungan yang baik, sebenarnya kita tidak perlu takut akan kelaparan ya, akan kesusahan, kesulitan. Oleh karena Tuhan sejak awal menciptakan kita itu sudah menyediakan segala sesuatu. Sehingga kita mengatakan percayalah kepada Tuhan, jangan khawatir akan hidup kita karena Tuhan akan bekerja dan akan menyediakan kebutuhan kita sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya. Oke, jadi teman-teman ini menarik. Saya pikir, ayo ya, apa yang bisa kita sangka lagi dari keberadaan kehidupan kita? Nah, bagaimana ya kalau Anda mengatakan Tuhan itu tidak ada, Anda buktikan saja kalau Tuhan itu tidak ada, gitu loh, ya kan? Nah, saya sudah membuktikan bahwa Tuhan itu pencipta itu jelas ada. Nah, kalau orang yang menyangkal tentang keberadaan Tuhan, Anda buktikan bagaimana kalau Tuhan itu menurut Anda tidak ada. Oke, semoga wisdom minggu ini boleh membuat kita lebih wise ya, lebih bijak untuk menghadapi hidup ya, dan melihat nilai-nilai kehidupan. Ingat bahwa kehidupan kita hanya sementara, pada akhirnya kita akan mempertanggungjawab hidup kita kepada pencipta kita, kepada Tuhan tuh ya. Sebab saudara dan saya ini adalah makhluk ciptaannya. Jadi jangan macem-macem gitu ya. Oke, ya salam sehat dan tetap semangat menghadapi hidup ini. Oke, sampai jumpa wisdom berikutnya.